Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kronologi terkait dengan kejadian kasus KDRT yang menewaskan seorang istri tersebut, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Catur Agus Yudon Praseno. Selamat malam Pak Catur. Selamat malam Mbak Suza, Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Catur, boleh disampaikan kepada kami mungkin Pak terkait dengan update penanganan kasus ini, apakah pemeriksaan di pihak kepolisian sudah selesai dilakukan dan apa yang digali dari keterangan para pelaku dan juga saksi? Baik, terima kasih. Pemirsa Berita Satu perlu kami sampaikan terkait dengan penanganan perkara KDRT ini. Pihak Satreskrim Polres Purworejo telah bertindak cepat sehubungan dengan kejadian tersebut, di mana perkembangan terakhir perlu kami laporkan kepada masyarakat ataupun pemirsa Berita Satu bahwa penanganan tindak pidana ini sudah kita tingkatkan ke penyidikan. Setelah sebelumnya serangkaian penyelidikan dan gelar perkara sudah kita lakukan, baik gelar perkara peningkatan status dari lidik ke penyidikan dan gelar perkara penetapan tersangka sebagaimana ketentuan KUHP dan ketentuan Perkap nomor 6 tahun 2019. Jadi perlu kami sampaikan Mbak Suza bahwa tersangka adalah R alias G bin WS, tak lain adalah suami sah daripada korban. Dari hasil penyidikan perkara ini, kejadian tersebut dilakukan oleh R sendiri, tanpa adanya peran dari pihak lain, baik peran turut serta, menyuruh, dan sebagainya. Artinya ini murni dilakukan oleh R selaku suami daripada korban. Baik. Kemudian, ya. Baik Pak Catur, sebelumnya diberitakan juga bahwa saat peristiwa tersebut sebelum warga menemukan kondisi korban dalam kondisi yang lemas, mereka berdua ini pelaku dan korban tengah terlibat cekcok. Cekcok seperti apa sebenarnya yang terjadi dan apakah sebelumnya sang istri ini memang kerap kali mendapatkan perlakuan kekerasan oleh pelaku? Dari hasil penyidikan yang kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun terhadap tersangka Saudara R alias Kevin bin BWS ini, terungkap kronologis peristiwa bermula pada Jumat tanggal 12 Juli 2024 pukul 23.00. Saudara R ini melakukan kegiatan minum minuman keras di rumahnya, kemudian ya sambil berbincang-bincang dengan istrinya. Kegiatan ini dilakukan ngobrol-ngobrol dengan istrinya sampai menjelang dini hari, yaitu hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 kurang lebih pukul 01.30 WIB. Dari perbincangan tersebut, yang mana kondisi R ini karena mungkin minum minuman keras, kemudian ngobrolnya sampai ke wilayah terkait dengan kecurigaan R kepada istrinya, yang mana R ini cemburu, diduga dia menduga istrinya berhubungan kembali dengan mantan pacarnya. Kemudian dari jawaban si korban ini menyinggung perasaan R, sehingga R melakukan penganiayaan terhadap korban, terhadap istrinya. Dari penganiayaan tersebut, kemudian sang istri korban, yaitu H binti N, kemudian karena tak kuat, lari ke tetangga, minta perlindungan ke tetangga, dan dia mengeluh menyampaikan kepada tetangganya bahwa barusan dianiaya oleh suaminya. Baik. Kemudian oleh tetangga antar pulang tapi tidak mau, kemudian sampai dia akhirnya meminta perlindungan ke tetangga. Sampai akhirnya menjelang selesai waktu subuh, dari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, kurang lebih pukul 5, si korban H binti N ini mengalami pingsan. Baik. Akibat pingsan tersebut, kemudian oleh tetangga dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Purworejo. Kemudian dari penanganan rumah sakit, kemudian sekitar pukul 8.00, korban mengalami meninggal dunia. Demikian. Baik. Lalu dari hasil autopsi Pak, sudah diketahui luka-luka seperti apa yang dialami oleh korban hingga akhirnya nyawanya hilang?
Baik Mbak Yusya, jadi perlu kami sampaikan, pihak penyidik telah bekerja dengan cepat, dengan kita bekerja sama dengan Bidokes Polda Jateng. Dari peristiwa itu kita mintakan bantuan untuk dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap tubuh korban. Dari hasil otopsi, hal yang perlu kita sampaikan, korban positif mengalami kekerasan. Dan domain dari hasil otopsi tersebut diduga penyebab kematiannya karena adanya luka, ya, kekerasan yang domainnya ada di tengkorak belakang. Baik. Dan Lalu perlu Pak, kita sampaikan juga Mbak Susya, baik. kita tambahkan, dari hasil otopsi itu kita temukan fakta bahwa ternyata korban ini dalam kondisi mengandung bayi yang usianya sudah 6 bulan dengan jenis kelamin perempuan. Dan karena sang ibu mengalami kematian, bayi ini kekurangan oksigen tentunya, ya, terus akibatnya juga mengalami kematian juga. Demikian, Mbak Baik. Susya. Sangat tragis ya Pak. Terakhir mungkin bisa secara singkat saja akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini ancaman hukuman seperti apa yang menanti atas perbuatannya? Baik, dari hasil gelar perkara, ya, dari fakta-fakta penyidikan kita temukan bahwa korban ini ada dua ternyata. Yang pertama adalah H binti N yang mana adalah istri daripada pelaku itu sendiri, istri sah. Dan dari hasil autopsi kita temukan bayi dengan usia janin ya 6 bulan. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak itu termasuk bayi yang ada dalam kandungan, sehingga bayi ini merupakan objek peristiwa hukum. Dan dari hal ini, dari hasil gelar perkara, bayi yang meninggal di dalam perut ibunya itu juga merupakan korban. Dari fakta penyidikan ini kita kenakan terhadap tersangka pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian Mbak Susan. Yang ancaman Baik, hukumannya 15 tahun. Mbak Susan. baik. Baik, kami nantikan bagaimana kelanjutan penanganan kasus ini. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Catur Agus Yudo telah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Salam sehat. Terima kasih Mbak.